Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai uji one sample t-test. Nah, perkenalkan, saya Winda Wardana akan menjelaskan mengenai pengertian one sample t-test. One sample t-test merupakan salah satu uji parametrik. Biasanya digunakan untuk sampel di bawah 30. Syaratnya adalah data berupa kuantitatif dan memiliki distribusi normal. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil ini, apakah akan diketahui bahwa rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding secara signifikan berbeda dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, jika ada perbedaan, maka rata-rata manakah yang lebih tinggi? Nah, biasanya one sample t-test ini digunakan untuk hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif. Pembanding yaitu C-DISC hypothesis. One sample t-test ini merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t-test sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan dua pihak. Nah, yang pertama yaitu uji pihak kanan. Dikatakan sebagai uji pihak kanan karena tabel ditempatkan di bagian kanan kurva. Yang kedua, uji pihak kiri. Nah, dikatakan sebagai uji pihak kiri karena tabel ditempatkan di bagian kiri kurva. Dan yang ketiga yaitu uji dua pihak. Dikatakan sebagai uji dua pihak karena di tabel dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Kenalkan, saya Reski Ramdhani akan melanjutkan materi yang kedua. Materi kedua itu prosedur pengujian one sample t-test. Prosedur yang umum dan harus diikuti untuk melakukan uji hipotesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis dalam uraian kalimat, yaitu H0, yaitu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling rendah atau sama dengan dari suatu objek penelitian. H1 yaitu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling tinggi atau maksimum dari suatu objek penelitian. Yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Yang pertama, uji pihak kiri. H0 sama dengan MU kurang dari MU0. H1 MU lebih dari MU0. Yang kedua, uji pihak kanan. H0 sama dengan MU kurang dari MU0, H1 MU lebih dari H0. Uji dua pihak. Yang selanjutnya itu uji dua pihak. H0 sama dengan MU sama dengan MU0. H1 MU tidak sama dengan U0. Yang ketiga yaitu menentukan resiko kesalahan A atau taraf signifikan. Pada tahap ini kita menentukan seberapa besar peluang resiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Biasanya dilambangkan dengan A, taraf kesalahan atau kekeliruan. Yang keempat yaitu kaidah pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A, tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai statistik berada di luar nilai kritis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu nomor 5, yaitu menghitung tetabel dan terhitung. Adapun tahapan dalam menghitung tetabel dan terhitung itu, pertama membuat tabel penolong, yang kedua yaitu menghitung nilai rata-rata pengamatan, yang ketiga yaitu menentukan nilai standar divisi sampel. Nah,
selanjutnya yaitu menghitung nilai terhitung, dan terakhir yaitu menentukan nilai. Nah, adapun pada bagian keenam yaitu membandingkan tertabel dengan terhitung. Dan membandingkan tertabel dengan terhitung di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui hipotesis mana yang akan diterima berdasarkan kaidah pengujian. Nah, adapun selanjutnya yaitu nomor 7 mengambil keputusan, yang mana di sini mengambil keputusan harus menerima ataupun menolak H0. Baik, saya Emi Mastura akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga, yaitu pengelolaan data one sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Cara menjelaskannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama yaitu kita masukkan data. Nah, setelah data tersebut sudah ditulis seluruhnya, maka selanjutnya yaitu klik analisis, kemudian klik compare means, kemudian pilih one sample t-test, maka akan muncul kotak dialog one sample t-test. Kemudian masukkan variabel IQ pada kotak test variabel di sebelah kanan. Nah, setelah itu pada tab option maka akan muncul kotak dialog one sample t-test. Pastikan tingkat kepercayaan adalah 95%, kemudian klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil dari SPSS dari one sample test tersebut.